Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Zig Ziglar pernah berkata, "If people like you, they will listen to you. But if people trust you, they will do business with you." Jika orang-orang menyukai Anda, mereka akan mendengar Anda. Tetapi jika orang-orang mempercayai Anda, mereka akan berbisnis dengan Anda. So, beberapa menit ke depan, saya Anastasia Fitriani dengan akhiran NIM 123 dari HES 6D akan memaparkan materi tentang Dewan Pengawasan Syariah DSN MUI. Bahasan yang pertama ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang ketiga ada Repositioning DSN dan DPS, yang keempat ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, yang kelima ada Sertifikasi Ahli Asuransi. Materi pertama ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 bahwa Dewan Pengawasan Syariah atau DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Pengawasan Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah 1. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk mengarahkan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Yang kedua, mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah adalah 1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua ada DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga ada DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang mengawasinya kepada DPS sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI. Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Fungsi dari Dewan Syariah Nasional yang pertama, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Dengan ini, Dewan Syariah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah yang semakin kompleks. Yang kedua, meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mengawasi produk-produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, lembaga yang diawasi adalah perbankan syariah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dalam hal ini, untuk lebih mengefektivitas peran Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, dibentuk Dewan Pengawasan Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Tugas DSN yang pertama ada menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sedangkan wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN yaitu 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat
Dewan Syariah Nasional atau DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindak hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawasan Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Materi ketiga tentang repositioning DSN dan DPS. DSN MUI bukan hanya sebagai institusi pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mempunyai visi keutamaan yang jelas menjadi sangat penting. Kesepakatan antara MUI dan Bank Indonesia menempatkan DSN MUI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal menyangkut syariah, menempatkan posisi DSN MUI menjadi sangat strategis dan sentral dalam hal pengembangan ekonomi syariah di negeri ini. Dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia lebih maju dibandingkan Departemen Keuangan. Materi keempat ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Basyarnas adalah lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa muamalah dalam hubungan bisnis. Lembaga ini memberikan rekomendasi hukum yang mengikat atau binding advice terkait perjanjian, dan jika arbitrase tidak menyelesaikan sengketa, peradilan menjadi jalan terakhir. Keunggulan Basyarnas meliputi memberikan rasa percaya karena penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab, melibatkan ahli di bidangnya, proses cepat, dan biaya relatif murah. Para pihak menyerahkan sengketa secara sukarela kepada arbiter, dan mereka juga secara sukarela melaksanakan putusan sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Proses arbitrase berfokus pada perdamaian dan musyawarah. Dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada SK MUI No.09/MUI/12/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional yang menetapkan Basyarnas sebagai satu-satunya lembaga hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa muamalah dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa. Yang ketiga ada Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa perselisihan muamalah diselesaikan melalui Basyarnas setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah. Prosedur perkara di Basyarnas dimulai dengan penyerahan permohonan tertulis dari pihak yang sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Proses ini meliputi 1. Permohonan arbitrase. Pihak yang bersengketa mendaftarkan permohonan dengan melampirkan akta perjanjian, masalah, bukti, dan tuntutan yang jelas. Yang kedua, penunjukan arbiter, yaitu jika tidak ada kesepakatan, ketua arbitrase akan menunjuk arbiter tunggal atau majelis arbitrase tergantung pada kompleksitas sengketa. Yang ketiga, proses pemeriksaan. Para pihak bebas menentukan waktu dan tempat pemeriksaan. Semua kegiatan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak. Yang keempat ada putusan arbitrase, yaitu keputusan arbiter sifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, berbeda dengan putusan pengadilan umum yang dapat diajukan banding. Materi kelima ada sertifikasi ahli asuransi. Sertifikasi asuransi syariah adalah proses untuk memastikan bahwa tenaga kerja di industri asuransi syariah seperti tenaga pemasaran dan tenaga ahli memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Sertifikasi ini bertujuan agar mereka dapat bekerja secara profesional, jujur dan tidak melanggar aturan agama maupun hukum yang berlaku. Tanpa sertifikasi, kualitas pelayanan dan keputusan terhadap syariah bisa diragukan. Untuk mendukung hal ini, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI bekerja sama dengan Islamic Insurance Society atau IIS telah menyediakan program pelatihan asuransi syariah sejak tahun 2003. Karena kebutuhan industri terus berkembang, AASI bersama IIS mendirikan lembaga sertifikasi profesi atau LSP perasuransian syariah pada tahun 2017. Sertifikasi ini juga merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi syariah memiliki tenaga ahli bersifat di level tertinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional asuransi syariah. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawasan Syariah atau DPS adalah lembaga pengawas di lembaga keuangan syariah yang memastikan operasional sesuai prinsip syariah, berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas ikut serta dalam menyelesaikan penyelesaian bisnis syariah. Sertifikasi ahli asuransi syariah diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga ahli di bidang asuransi syariah sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip. Besar harapan saya agar everyone dapat mengetahui materi mengenai Dewan Pengawasan Syariah DSN MUI. Tony Roberts pernah berkata, "Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible." Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. So, thank you everyone. Saya Anastasia Fitriani, pamit undur diri dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam memaparkan materi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.